Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 3 Awal Ujian. Apa itu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Surou memberikan tubuhnya. Beberapa bahkan tidak tahu malu dan berpikiran tidak senonoh. Meskipun Surou lebih tua, dia baru berusia 20 tahun. Dibandingkan dengan barang antik lama, dia jauh lebih santai. Karena itu, banyak orang yang tidak khawatir sama sekali ketika berbicara seperti itu. Surou hanya tersenyum menawan menanggapi tebakan orang banyak. Dia mengangkat 5 jari rampingnya, lalu berkata, 5 rumput roh suci. Apa? 5 rumput Saint Spirit. Aku tidak salah dengarkan. Hadiahnya adalah rumput Saint Spirit dan 5. Dengan kata-kata itu, aula utama menjadi kacau dan semua orang tidak bisa tetap tenang. Rumput Saint Spirit sangat berharga dan bahkan keluarga Chu hanya bisa memberi setiap orang 1 rumput per tahun. Bagi orang awam, rumput Saint Spirit adalah harta yang tak ternilai harganya dan beberapa bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat bahwa sekolah Azure Dragon bisa mengalahkan mereka berlima itu adalah godaan besar bagi para murid pelataran luar. Namun bagi sebagian besar orang, mereka hanya dapat memimpikannya karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput Saint Spirit tersebut. Namun, bagi para murid yang ingin menjadi yang pertama, mereka semua bersemangat untuk mencobanya dan mereka menjadi lebih bersemangat. Surou mengangguk puas ketika dia melihat semangat tinggi para murid. Lalu, dia melambaikan tangannya. Di belakangnya, terdengar suara gemuruh. Gerbang setinggi puluhan kaki itu perlahan terbuka. Tunggu apa lagi? Tidak ingin lulus ujian. Surou tersenyum indah ketika dia melihat murid-murid yang menatap kosong. Pergi gelombang. Pada saat itu, sorak-sorai yang tak ada habisnya bergema dan puluhan ribu murid pelataran luar bagaikan kuda liar yang melepaskan kendali saat mereka semua bergegas menuju gerbang besar. Chu Feng mengikuti arus orang dan terus maju. Akhirnya mereka memasuki gua yang dalam. Gua itu sangat luas tapi di sana sangat gelap. Bidang penglihatan sangat rendah dan orang-orang mengetahui bahaya jebakan yang dapat dipicu kapan saja. Pergi. Untuk skill peringkat 4, untuk 5 rumput Saint Spirit, lanjutkan gelombang. Namun tentu saja, ada sebagian orang yang memedulikan uang dan tidak memedulikan kehidupannya. Mereka tahu bahwa ada bahaya tapi mereka tetap berjalan sendiri dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Bahkan tidak sedikit orang yang seperti itu. Asterisus. Tapi setelah berjalan sejauh 100 meter, suara mendesing terdengar di depan dan jarum perak dalam jumlah tak berujung ditembakkan dari dinding, dan ditembakkan ke arah kerumunan seolah-olah sedang hujan. Ah gelombang. Wah gelombang. Dalam sekejap, segala macam tangisan bergema. Para murid yang bergegas ke depan tertangkap basah dan lebih dari setengah dari mereka terjatuh. Bagaimanapun juga orang-orang masih terus maju dan tidak ada jejak mundur. Mereka dengan liar berlari lebih jauh ke dalam gua. Meskipun jarum peraknya kuat, ia tidak akan membunuh, dan mereka tahu itu. Bagaimanapun, itu hanya sebuah mekanisme dan bagi orang-orang di alam roh tingkat 3, mereka bisa menghindarinya selama mereka berhati-hati. Ketika mereka terus masuk lebih dalam, jarum perak juga menjadi semakin padat dan orang-orang yang mereka tabrak biasanya lengah. Dalam situasi seperti itu, massa dengan cepat menjauhkan diri. Orang-orang yang berlari di depan bukan lagi orang-orang yang datang dengan harapan bisa lewat dalam kebingungan. Mereka adalah orang-orang kuat seperti Yang Tian Yu dan Duan Yuxuan. Harus disebutkan bahwa orang-orang itu memang bukan orang biasa. Saat mereka berjalan di tengah badai, mereka harus sangat berhati-hati. Tapi sepertinya mereka sedang meratakan tanah dengan sepatu mereka dan sepertinya mereka tidak menjalankan mekanisme sama sekali. Mereka hanyalah orang-orang yang ikut lomba lari. Chu Feng selalu berada di belakang mereka dalam pasukan alam roh yang terdiri dari orang-orang di tingkat ketiga. Dia melakukan itu karena 2 alasan. Pertama, dia tidak ingin menonjol. Kedua, situasinya sangat istimewa dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya terlalu dini. Itu sebabnya dia menunggu kesempatan di mana dia bisa melampaui semua orang ketika tidak ada yang melihat. Duan Yuxuan, kamu sudah sangat tua namun kamu bahkan tidak bisa memenangkan anak sepertiku dalam perlombaan. Tidakkah menurutmu itu agak memalukan? Bocah kecil, dalam perjalanan budidaya bela diri, usia tidak menjadi masalah. Hanya kekuatan yang bisa melakukannya. Jika kamu ingin menyombongkan diri maka lakukan itu setelah kamu menang. Mari kita melakukan perjalanan melalui waktu sebentar.
Hanya ada dua bayangan tersisa di bagian paling depan. Mereka adalah Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Keduanya berada di alam roh tingkat 4. Salah satu dari mereka memiliki bakat luar biasa, yang lainnya memiliki banyak pengalaman. Keduanya cukup seimbang dan ketegangan di antara mereka semakin kuat. Itu karena mereka tahu bahwa pesaing terbesar mereka adalah satu sama lain. Selama mereka menang atas lawannya, hadiah untuk menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Gelombang. Tiba-tiba, hembusan angin datang dari depan. Mereka berdua terkejut ketika mereka melihat lebih dekat dan mau tak mau mereka memperlambat langkah mereka. Itu karena kabut tebal muncul di hadapan mereka. Gua itu sudah gelap, dan dengan adanya kabut penglihatan mereka akan semakin buruk. Dengan itu, kesulitan menghindari mekanisme juga semakin meningkat. Bahkan jika itu adalah mereka, mereka harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kesempatan bagus. Saat semua orang melambat, Chu Feng diam-diam bersukacita. Dia maju dengan langkah besar, dan dengan suara mendesing, seluruh tubuhnya seperti anak panah meninggalkan busur saat dia terbang ke depan. Suara mendesing. Saat itu, Duan Yuxuan sedang berkonsentrasi menghindari jarum perak. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas melewatinya. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, orang itu menghilang sekali lagi. Apakah aku membayangkannya? Dengan itu, hal itu membuat Duan Yuxuan merasa sedikit terkejut. Dia mengira itu adalah Yang Tianyu pada awalnya, tapi dia menyadari bahwa Yang Tianyu tidak jauh di belakangnya. Kemudian, perhatiannya teralihkan dengan pikirannya. Orang yang berhasil meninggalkan semua orang, Chu Feng, tidak terlalu mempedulikan mereka saat dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah sekian lama berlari, dia tidak merasakan kelelahan apapun. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak ada habisnya dan terus melonjak dari dantiannya. Tidak hanya itu, kecepatan dan kekuatannya, pendengaran dan penglihatannya semuanya melampaui orang-orang yang berada di level yang sama dengannya. Setidaknya itu jauh melampaui Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Chu Feng tidak terlalu terkejut dengan kesempatan itu karena itu adalah sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia sudah melihat keistimewaan ini 5 tahun lalu. Mulai saat ini, keistimewaannya kembali dan memberinya rasa percaya diri yang tiada taraf karena tidak ada lagi orang yang bisa menyebut dirinya jenius di hadapannya. Saat ia berlari dengan kecepatan terbang, Chu Feng akhirnya meninggalkan panggung mekanisme, keluar dari gua yang gelap, dan tiba di tengah aula yang luas. Di ujung aula, ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu itu ada beberapa benda. Itu adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4 dan 5 rumput suci roh. Melihat hal itu, Chu Feng sedikit emosional. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia melihat ke pintu batu di sisi aula. Jadi di balik itu ada VRCBS yang legendaris. Mulut Chu Feng melengkung penuh harap. Dia tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Makhluk yang akan dia hadapi adalah makhluk yang menakutkan, haus darah, dan kejam, yang disebut VRC Beastes. Penatua Surou lihat ini terlalu mencengangkan. Aku sudah berjaga di sini selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku melihat seorang murid lewat dengan kecepatan seperti itu. Di dalam ruangan batu misterius di istana bawah tanah, seorang tetua tua sedang menatap batu yang tidak teratur dan keheranan memenuhi tatapannya. Itu bukan batu biasa. Itu adalah mekanisme di dalam istana bawah tanah. Batu itu hanya menjadi tidak teratur setelah suatu mekanisme terpicu. Melihatnya, seluruh batunya berantakan. Itu hanya berarti satu hal. Sudah ada yang lolos tahap mekanisme. Orang tercepat yang menyelesaikan tahap mekanisme membutuhkan waktu 2 jam dari ujian sebelumnya. Namun saat ini, baru 1 jam berlalu. Perubahan ini menarik perhatian semua orang. Selusin tetua di ruang batu berkumpul dan mereka semua sangat terkejut. Sepertinya ada karakter yang menarik di dalam murid pelataran luar tahun ini. Surou juga berkumpul, dan ketika dia melihat batu yang tidak teratur itu, dia mengangguk puas karena sudah seperti ini, kita tidak bisa membiarkan dia lewat gitu saja. Biarkan saya membuatnya lebih menarik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas batu itu. Ada 3 batu bundar yang tertanam di dinding. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh, dan memukul ketiga batu itu dengan 3 poni. Jangan menyentuhnya. Melihat itu, semua tetua di sana menjadi khawatir. Tapi sudah terlambat. Saat itu ketiga batu tersebut sudah ditekan oleh Surou. Apa? Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa batu-batu ini akan melepaskan VRC Beas? Melihat para tetua dengan panik, Surou juga merasa ada sesuatu yang salah.
Ketiga batu itu memang melepaskan fierce beast, tapi mereka tidak bisa ditekan pada saat yang bersamaan. Jika mereka ditekan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan semua fierce beast yang dipenjara pada saat yang sama. Itu berarti 30 peringkat 2, 9 peringkat 3, dan 1 peringkat 4. Setelah mengatakan itu, wajah Penatuali sudah pucat dan suaranya sedikit bergetar.